Perkenalkan, makhluk yang satu ini namanya Yusuf Pandiangan, kelas 11 IPA 5, nomor urut 46. Dan kali ini dia akan berusaha untuk membuat peristiwa seputar proklamasi. Kenapa dia tidak pakai PowerPoint saja? Kamu diam. Jadi begini ceritanya. Sudah. Jangan kalian bertengkar di situ. Oke, saya sebagai narator akan memimpin jalannya video ini. Mari kita mulai. Loh, kok nggak mulai? Editor? Woi editor, udah mau mulai itu video cepetan, udah mau mulai. Ya udah sabar. Udah cepat, video udah mau mulai. Kau ngajak berantem? Ya udah, ayo. Ayo. Ada apa lagi nih? Aduh. Oke, ini yang ketiga. Jangan sampai gagal ya. Oke, kita mulai videonya. Kau jangan tidur. Inilah dia peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nomor 1. Jepang menyerah kepada sekutu dan pembentukan PPKI. Kekalahan Jepang kepada sekutu di Perang Dunia Kedua ditandai setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang pun disambut baik oleh rakyat Indonesia untuk segera memproklamasikan diri dan segera bebas. Menghadapi situasi tersebut, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Jumbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 21 orang Indonesia yang berasal dari Jawa 12 orang, Sumatera 3 orang, Sulawesi 2 orang, Kalimantan 1 orang, Sunda 1 orang, Maluku 1 orang, golongan penduduk Cina 1 orang. Untuk kepentingan peresmian dan pelantikan PPKI pada 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedyadiningrat untuk pergi ke Saigon. Di sana, Terauchi memberitahukan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Percaya nggak? Pakai sumpah segala. Kamu pikir saya tuh percaya apa sama sumpah anak setan macam kamu, ha? Namun Sultan Syahir mendesak Soekarno dan Hatta agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan karena berpikir hadiah kemerdekaan tersebut hanya tipu muslihat Jepang saja. Nomor 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Waktu yang singkat itu kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya. Perundingan diadakan antara pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun antara para pemuda sendiri. Meskipun demikian, di antara tokoh pemuda dengan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 dini hari, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa ke Rengas Dengklok, kota Kawedanan di pantai utara Kabupaten Karawang. Mentang-mentang masih muda, sulit orang sembarangan. Tujuan peristiwa ini dilatar belakangi oleh keinginan pemuda yang mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah melalui perdebatan dan ditengah-tengahi oleh Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh itu akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai ke Jakarta pada pukul 11 malam. Ahmad Subarjo juga menyampaikan bahwa proklamasi akan dilakukan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 siang.
Nomor 3. Penyusunan naskah proklamasi. Setelah dari Rengas Dengklok, rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta pukul 11 malam pada 16 Agustus 1945, tepatnya di rumah Laksamana Muda Maeda, Tadashi, untuk membahas persiapan proklamasi kemerdekaan. Di ruang makan, Soekarno, Hatta, Soebardjo, Mbah Diro, dan BM Diah mulai merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno menulis konsep proklamasi pada secari kertas. Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama proklamasi merupakan saran dari Ahmad Soebardjo, sedangkan kalimat terakhir disempurnakan oleh Muhammad Hatta. Bagi Hatta, kalimat pertama merupakan pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya. Harus ditambahkan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Setelah teks proklamasi selesai disusun, muncul permasalahan tentang siapa yang harus menandatangani teks tersebut. Kemudian Bung Hatta berpendapat agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh semua yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Namun dari golongan muda, Sukami mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, akan tetapi cukup Bung Karno dan Bung Hatta, karena merekalah yang pengaruhnya cukup besar di mata rakyat Indonesia. Usul Sukarmi kemudian diterima dan Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut, disertai dengan perubahan-perubahan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Perumusan teks proklamasi sampai dengan penandatanganannya sendiri baru terselesaikan pada pukul 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam naskah yang diketik oleh Sayuti Melik, terdapat 3 perubahan pada naskah tersebut dari yang semula dituliskan Soekarno. Perubahan-perubahan itu adalah sebagai berikut. 1. Kata tempoh diubah menjadi tempo. Konsep wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Tulisan Jakarta 17 /8-05 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah selesai diketik, naskah teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Dan inilah hasilnya. Nomor 4. Pembacaan teks proklamasi. Pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda. Para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 telah hadir di rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiro dan Dr. Nuwaidi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah Soekarno yang didampingi Hatta membaca teks proklamasi, bendera sang saka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati juga dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat.
Saat pengibaran bendera, para hadirin yang datang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia pun dinyatakan telah merdeka dari penjajahan dengan perjuangan tak kenal menyerah dari para pahlawan. Meskipun banyak menghadapi kendala dan argumen, akhirnya para tokoh bisa mempersatukan diri karena memiliki cita-cita yang sama, yaitu ingin merdeka. Ya, sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Merdeka!